Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fediansyah dengan NIM 220 30 140. Saya dari mahasiswa Muhammadiyah Jakarta dengan prodi manajemen. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada Ibu Diana Hasan selaku dosen manajemen risiko. Saya ingin mengangkat topik tentang manajemen risiko di bidang SDM. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin memberi pengertiannya dulu. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mau mengevaluasi, atau mengukur atau mengendalikan mengelola resiko yang ada dalam lingkup organisasi. Aspek-aspek aspek-aspek dalam organisasi itu ya baik dari segi internal maupun eksternal. Ada tujuan dari manajemen risiko SDM adalah yaitu meminimalkan potensi dampak negatif yang timbul akibat risiko-risiko yang terkait dengan sumber daya manusia dalam manajemen atau suatu organisasi atau perusahaan. Mengapa kita penting mengelola manajemen SDM, yaitu di mana peran manajemen dalam hal ini yaitu ditekankan penting dalam manajemen risiko, yaitu membantu organisasi mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko di bidang SDM atau mencakup bagian manajemen risiko SDM dalam berperan membantu mencapai ketujuan organisasi maupun meningkatkan kinerja karyawan dari organisasi. Pentingnya mengelola manajemen risiko SDM yaitu yang pertama itu adalah meningkatkan kinerja organisasi. Mengapa itu harus dikerjakan atau ditingkatkan? Resiko SDM yang dapat dikelola dengan baik, seperti ketidakmampuan atau kekurangan keterampilan di kalangan karyawan, dapat merugikan secara maupun tidak langsung kinerja perusahaan, di mana manajemen yang resiko yang tepat dapat memastikan bahwa SDM yang ada memiliki keterampilan sesuai dan siap untuk mencapai tujuan organisasi, baik visi maupun misi organisasi. Yang kedua itu ada mengurangi resiko hukum, yaitu tentang peraturan perundang-undangan terkait ketenaga kerjaan, di mana organisasi juga harus mematuhi regulasi yang ada, baik di negara yang ditempatinnya, yang itu dapat menimbulkan masalah hukum seperti tuntutan hukum atau sanksi otoritas negara. Eh, Mengelola risiko SDM atau memastikan perusahaan mematuhi aturan dapat mengurangi potensi litigasi ataupun penalti yang dapat mengancam suatu perusahaan. Jadi resiko hukum ini juga penting dikelola buat resiko SDM. Yang ketiga itu adalah mengoptimalkan rekrutmen atau retensi karyawan. Eh, resiko yang terjadi terkait rekrutmen atau salah tinggi turnover karyawan dapat bisa sangat merugikan, yaitu proses rekrutmen. Maksudnya di sini adalah maaf, resiko rekrutmen itu di mana dari awal kita ketika mengelola suatu SDM, di mana di awalnya kita harus merekrut, di mana ada retensi karyawan, itu berpotensi juga di mana proses rekrutmen yang tidak efektif itu menyebabkan karyawan tidak sesuai dengan budaya perusahaan maupun potensi yang diperlukan. Jadi tidak ada salah 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 rekrut ataupun salah ambil buat kualifikasi yang ada di pada perusahaan itu. Yang keempat itu adalah mengatasi ketidakpastian atau perubahan yang di mana perubahan ini adalah dalam lingkungan bisnis, teknologi, struktur organisasi maupun menimbulkan ketidakpastian bagi karyawan. Resiko SDM juga mencakup perubahan dalam kebutuhan keterampilan, penurunan semangat kerja ataupun konflik internal. Dengan mengolah risiko SDM yang proaktif, atau perusahaan dapat lebih cepat mengadaptasi terhadap perubahan dan mengurangi dampak negatifnya. Jadi ketidakpastian ini dapat eh, dicegah sebelumnya atau kurang-kurangi ketidakpastian ini untuk suatu perusahaan. Selanjutnya itu yang kelima itu ada menjamin kelanjutan bisnis. Kenapa di sini masukin?
eh, manajemen risiko yang aktif atau efektif dalam berkontribusi dalam kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Jika risiko yang berkaitan dengan SDM atau yang dikelola dengan baik, perusahaan akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di mana eh, perkembangan yang zaman yang masih berlanjut ataupun perkembangan-perkembangan yang ada, eh, perlu adanya menjamin kelangsungan bisnis dengan meminimalisasikan SDM-SDM yang ada dalam eh, perusahaan itu, sehingga menjaga keberlangsungan operasional dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga visi misi dapat dituju. Yang keenam itu atau yang terakhir, dapat meningkatkan daya saing. Daya saing di sini adalah perusahaan yang mampu mengelola risiko SDM yang baik, cenderung memiliki tenaga kerja yang produktif, termotivasi, dan loyal. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi keunggulan bagi kompetitif yang signifikan. Jadi perusahaan dapat memiliki eh, keunggulan gitu. Bagaimana caranya melawan kompetitif-kompetitif yang ada di luar, sehingga dapat merespon dan lebih fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, di sini ada contoh bagaimana eh, suatu resiko manajemen SDM, di mana risiko turnover karyawan di perusahaan excellent. Contohnya, latar belakangnya itu perusahaan excellent, di mana elektronik selama bertahun-tahun, berbulan pertumbuhannya yang pesat serta strategi resiko SDM yang memperkerjakan 21 karyawan dengan teknisi yang berpengalaman itu, tentu tingkat turnovernya yang tinggi dampak perusahaannya dengan cara biaya yang tinggi, kehilangan pengetahuan berharga, dan penurunan motivasi. Jadi contoh dari 21 memperkerjakan karyawan yang berpengalaman memenuhi permintaan produksi yang tinggi. Jadi dengan 21 karyawan ini, eh, di awal-awal mereka dapat berproduksi secara tinggi. Namun beberapa tahun terakhirnya banyak karyawan terutama pada keterampilan berharga memen- menutus, eh, melakukan pemutusan atau meninggalkan perusahaan karena turnover atau karyawan yang resiko yang tinggi. Mengapa pentingnya resiko SDM dalam kasus ini? Ya, manajemen SDM itu tentu sangat penting. Mengapa perusahaan dapat mengidentifikasi, mengatasi resiko turnover dengan cara menetapkan strategi yang efektif, menangkap program-program yang retensi atau pemantauan karyawan cenderung yang berpindah. Jadi sehingga maintenance-nya ataupun mengelola uh, sumber daya manusianya dengan sangat baik, harus dengan sangat baik, sehingga yang berpengalaman itu tidak melakukan turnover pada akhirnya. Eh, Selanjutnya, yang bertanggung jawab terhadap manajemen resiko. Maksudnya ya, dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang bertanggung jawab. Kenapa eh, manusia ini atau manusia ini dapat bekerja di itu, yaitu ditanggungjawabkan oleh direksi yang pertama atau pimpinan eksekutif, di mana CEO dan top manajemen bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan tertinggi dan dalam organisasi, sehingga satu visi satu misi. Jadi eh, satu nggak ada yang memiliki perbedaan pendapat gitu. Jadi tanggung jawabnya ada gitu. Jadi walaupun kita punya segala macam, punya eh, punya posisi masing-masing, namun kebijakannya harus eh, kebijakan SDM itu harus penting gitu, di mana harus mengalokasikan sumber daya yang cukup, program-program mengelola SDM yang proaktif, dan memastikan perancangan suksesi dan posisi-posisi kunci. Jadi eh, direksi dan pimpinan eksekutif ini memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi sebagai penentu gimana perusahaan ini berjalan, gimana eh, visi misi yang akan dicapai, itu perusahaan harus bertanggung jawab gimana pun, walaupun em, SDM-nya tidak salah pun atau tidak capai itu ya, eh, direksi harus bertanggung jawab gitu. Yang kedua itu Departemen SDM atau Human Resource, atau yang biasa di sini biasanya HRD. Di mana HRD itu yang
berle- ber- bertemu langsung atau ujung tombak menerapkan kebijakan risiko SDM, gimana dari eh, si karyawan ini direkrut dari awal sehingga karyawan ini memiliki pengalaman ataupun kesesuaian dengan perusahaan. Jadi eh, Departemen SDM atau HRD ini dapat mengevaluasi resiko. Jadi sesuai SDM ini berpotensi di mana, apa tuh tidak adanya nama job specification tuh harus jelas gitu. Jadi tidak ada yang karyawan-karyawan yang tidak tahu bagaimana ngerjain ini apa gimana. Jadi HRD harus jelas gitu. Jadi dia bertanggung jawab juga dalam menempatkan manajemen risiko di SDM sehari-harinya, langsung bertemu gimana pun karyawan itu ada, ya SDM lah yang turun. Terus selanjutnya ada mitigasi manajemen risiko SDM agar dapat meminimalisir risiko. Itu tuh ada di sini ya. Pertama ada perencanaan sumber daya manusia atau SDM yang tepat. Nah, mitigasi atau tinggi tindakannya itu adalah melakukan perencanaan SDM yang menyeluruh ataupun yang benar gitu untuk memantaskan organisasi dengan memiliki jumlah yang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang, termasuk analisis kebutuhan tenaga kerja, strategi penerapan bisnisnya itu harus benar gitu. Jadi sehingga perusahaan tidak kekurangan karyawan ataupun kelebihan karyawan di situ. Yang kedua, peningkatan proses rekrutmen dan seleksi. Di sini caranya gimana? Dengan mengoptimalkan rekrutmen agar dapat mengidentifikasi yang tepat gitu. Kualifikasinya harus tepat gimana? Cocok dengan budayanya ataupun semangat-semangatnya harus eh, tepat gitu, harusnya sama gitu untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga itu mengembangkan keterampilan dan pelatihan yang berkelanjutan. Di sini tuh ya tadi lagi tuh HRD juga harus memberikan pengembangan gitu bagaimana program-program pelatihan untuk me- membentuk sumber daya yang dapat bersaing gitu deh dengan keterampilan-keterampilan yang khususnya dapat mengubah perubahan teknologi ataupun bersaing dengan persaingan perusahaan-perusahaan yang lainnya gitu. Yang keempat itu ada meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Tindakan ini fokus pada kesejahteraan fisik mental karyawan untuk mencegah burnout atau absensi tinggi ataupun turnover yang tinggi. Jadi karyawan pun harus diberi kesejahteraan atau kepuasan walau eh, perusahaan butuh capai tujuannya juga karyawan harus diberi kesejahteraannya gitu biar tidak burn out gitu, jangan sampai stres ataupun eh, tidak masuk tidak mengambil tidak masuk gitu, tidak cuti-cuti yang tinggi gitu karena berpengaruh juga langsung kepada perusahaan. Yang kelima itu adalah menerapkan kebijakan keberagaman dan inklusi. Di sini tindakannya adalah membuat penegakan kebijakan keberagaman yang inklusif untuk memastikan bahwa setiap individu di perusahaan merasa dihargai dan diberi kesempatan yang adil. Dan ya tidak membeda-bedakan gitu bahwa karyawan ini atau yang ini itu tidak levelnya tidak dibeda-bedakan walaupun ya memang ada jabatan mungkin tinggi, cuman kalau misalnya satu satu perusahaan gitu tidak ada yang bias gitu bahwa eh, si ini mendapat kebijakan yang enak ini gak enak, itu mungkin ada kebijakan itu cuman jangan yang terlalu yang kelihatan eh, memihak gitu bahwa HRD juga harus paham ini bahwa karyawan-karyawan juga harus punya kesetaraan keadilan gitu. Terus yang keenam ada pengelolaan konflik dan hubungan karyawan, di mana menerapkan prosedur untuk mengelola menyelesaikan konflik yang di tempat kerja yang secara konstruktif dan adil. Jadi tidak ada yang eh, kalau untuk mengelola ini karyawan sebagai penengah, HRD pun nggak boleh bias juga di sini, harus harus adil gitu bahwa kalau yang salah ya salah, kalau yang itu ya benar ya jangan terlalu dibenar-benarkan, jadi harus ditengahi, jadi harus ada adilnya.
Selanjutnya yang ketujuh itu ada pengelolaan turnover karyawan, di mana mengidentifikasikan penyebab tingginya turnover atau menerapkan kebijakan mempertahankan suatu karyawan berkinerja yang tinggi. Jadi karyawan harus diberi eh, diberi kenyamanan untuk bahwa dia bisa berkinerja, bahwa karyawan juga bisa berkinerja dengan tinggi sesuai dengan kemauan perusahaan. Manajemen kinerja yang efektif. Nah, ini kinerja yang efektif juga perlu diterapkan, bahwa kinerja yang jelas terukur memastikan bahwa karyawan dapat mencapai suatu tujuan perusahaan. Jadi manajemen harus efektif, jangan berbelit-belit, walaupun suatu manajemen di perusahaan itu tidak terlalu susah gitu. Jadi sehingga kinerjanya jelas gitu, terukur. Yang kesembilan itu kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan ketenaga kerjaan. Jadi walaupun organisasi atau perusahaan itu berdiri, ya dia harus paham dengan seluruh hukum-hukum atau regulasi yang berlaku. Walaupun terkait dengan perusahaan maupun ke enggak, walaupun karyawan juga harus dipahamin gitu, bahwa ya karyawan juga butuh eh, kesehatan, keselamatan, maupun ketenaga kerjaan maupun ketenangan ini. Yang ke-10 itu perencanaan suksesi yang jelas, menyusun pelaksanaan program perencanaan suksesi untuk memastikan keberlangsungan kepemimpinan dan mengelola tim. Jadi program-program yang jelas ataupun tujuan-tujuan yang jelas itu harus dirancang dengan benar, bahwa ini tuh suatu tujuan yang jelas, nggak cuma ngawang-ngawang doang. Yang 11 itu menggunakan teknologi atau untuk manajemen resiko SDM. Ya, pada zaman ini udah mungkin semua perusahaan udah menggunakan teknologi yang jelas ataupun manajemen resiko yang SDM yang benar gitu. Jadi ini bisa diukur gitu, bahwa kinerja karyawan tuh bisa diukur setiap minggu maupun bulanan ya itu. Jadi bahwa karyawan ini dapat mencapai suatu tujuan atau enggak. Kalau enggak ya bisa diatur dengan teknik teknologi dengan cepat gitu. Yang ke-12 mengelola resiko teknologi dan otomatisasi. Jadi ya benar, kalau orang zaman sekarang HRD pun tinggal masukin teknologi, tinggal absensi karyawan mungkin. Yang contoh jelasnya itu absensi karyawan itu tinggal otomatis langsung masuk ke HRD, bahwa dia jelas masuk jam segini. Terus laporan-laporan langsung masuk dilaporkan, tidak kayak harus nyampein dulu, tidak langsung bisa di email maupun di eh, kirim langsung ke webnya sesuai perusahaan yang melakukan tujuan adalah kemana. Selanjutnya ada solusi manajemen resiko SDM ini. Jadi tadi mitigasi atau itunya, di sini ada solusinya. Yang pertama itu resiko rekrutan yang tidak tepat. Nah, ini solusinya yaitu diperbaiki proses rekrutmennya atau seleksinya. Gimana eh, HRD harus benar nih, gimana memilih kualifikasinya. Terus setelah kualifikasi dia harus eh, harus seleksinya gimana, bagaimana mengevaluasi perbaikan eh, metodenya, gimana dia sesuai atau tidak dengan budaya perusahaan. Terus cara mengatasinya itu evaluasi kebutuhan tenaga kerja, penerapan teknologi, wawancara berbasis kompetensi, yaitu evaluasi bahwa pastikan bahwa perusahaan ini tetap perusahaan ini tidak kelebihan karyawan atau kekurangan karyawan, sehingga karyawan tidak ada yang jobs terlalu rangkap jabatan zaman sekarang tuh, sehingga dia fokus dan dia mencapai tujuannya. Yang kedua itu dari risiko turnover karyawan yang tinggi. Ya solusinya membangun program retensi karyawan untuk mengurangi retensinya itu dan meningkatkan kesejahteraannya, penghargaan atas karya atas kinerja yang tercapai, pengembangan ataupun
karir yang jelas gitu maupun kenaikan jabatannya gimana atau gimana yang atau cara mengatasinya itu peningkatan kepuasan karyawan, tawarkan program pengembangan karir di perusahaan yang ada, terapkan kebijakan keseimbangan karyawan, karya kerja hidup, penghargaan yang dan pengakuan yang jelas gitu. Jadi bahwa karyawan juga butuh pengakuan yang jelas bahwa dia juga suatu bagian dalam suatu perusahaan ini. Jadi nggak ada ya ibaratnya pilih kasih lah. Selanjutnya yang ketiga itu ada resiko kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan lagi-lagi regulasi yaitu mesti berkaitan dengan kepatuhan hukum di mana dimanapun perusahaan berdiri pasti ada regulasi ya, ketentuan hukum ya bagaimana mengatasinya ya pelatihan hukum untuk tim HR atau manajer eh, selaku penanggung jawab kebijakan gimana yang berurusan langsung kepada karyawan jadi tidak ada dia tidak melenceng terhadap hukum-hukum yang ada. Jadi perusahaan itu baiklah. Terus audit secara hukum secara rutin. Jadi bagaimana mengevaluasi apakah ini perusahaan sesuai atau enggak, tidak ada yang dilanggar atau tidak. Terus perusahaan juga harus konsultasi dengan pengacara atau konsultan hukum. Nah, selanjutnya yang keempat ada risiko konflik antar karyawan dan manajemen manajemen di mana solusinya itu implementasi program penyelesaian konflik di mana eh, HRD bisa men- menjaga hubungan-hubungan karyawan itu dapat terasa baik gimana perusahaan itu tidak ada konflik-konflik di mana ada dampak-dampak yang merugikan pada perusahaan langsung. Caranya mediasi, pelatihan manajemen konflik ataupun kebijakan anti konflik. Jadi perusahaan harus punya pelatihan terhadap karyawannya ataupun kebijakan-kebijakan yang harus karyawan uh, patuhi gitu. Yang kelima ada resiko karyawan tidak termotivasi atau tidak engage ataupun tidak tidak apa ya zaman sekarang kalau buatnya tidak nggak 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 loyal gitu. Gimana meningkatkan solusinya meningkatkan ketertiban karyawan gimana? Karyawan harus turut langsung menjaga menjaga eh, karyawan harus produktivitas, di mana karyawan tidak turnover, di mana program karyawan juga harus dijalani sesuai dengan semangat yang tinggi, yaitu cara mengatasinya yang membangun komunikasi yang terbuka, survei keterlibatan karyawan, ataupun program penghargaan atau pengakuan. Nah, yang keenam itu ada resiko terbatasan keterampilan dan pengembangan karyawan. Di sini ada pelatihan dan pengembangan keberlanjutan. Nah, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan di mana keterbatasan keterbatasan keterampilan karyawan itu dapat menghambat suatu kinerja makanya harus dilatih gitu di mana diberi kesempatan di mana diberi pengalaman bahwa dia dapat membuka mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Terus ada juga cara mengatasinya yang bagaimana pemetaan keterampilan, penyediaan pelatihan kelanjutan, monitoring atau coaching ya. Di mana kinerja-kinerja yang udah ada harus dievaluasi apakah dia sesuai apa dia harus harus meningkatkannya lebih lebih lagi. Yang terakhir ada resiko kesejahteraan karyawan yang buruk. Maksudnya di sini apa karyawan punya eh, kesejahteraan yang buruk. Solusinya ya fokus pada kesejahteraan karyawan gimana eh, kesejahteraan fisik maupun mental maupun yang lainnya itu pasti secara tidak langsung mengaruhi produktivitas pada karyawan maupun mentalnya sehingga ini mempengaruhi gimana cara kerja perusahaan juga karena di dalam internal juga pasti karyawan turut langsung memberikan impact maupun secara tidak langsung. Ya, cara mengatasinya itu program kesehatan
kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan mental, fleksibilitas kerja, ya beri beri kelonggaran ataupun cuti lah buat karyawan-karyawan itu udah diatur gimana caranya sehingga dia tidak terlalu eh, terlalu over lah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan buat pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari mahasiswa UMJ, David Renza. Terima kasih buat Ibu Diana Hasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.